Welcome to my channel. 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menceritakan tentang Kabupaten Mempawah, kota yang saat ini saya tempati. Kota Mempawah merupakan kota yang memiliki julukan Kota Bestari atau Bumi Galaherang. Kabupaten Mempawah merupakan salah satu kabupaten atau kota yang berada di Provinsi Kalimantan Barat, yang saat ini dipimpin oleh Bupati Erlina dan wakilnya, yaitu Muhammad Pagi. Kota Mempawah terletak di jalur perdagangan antara Pontianak, Singkawang, dan Sambas. Kota ini memiliki 9 kecamatan, yaitu Mempawah Hilir, Mempawah Timur, Sungai Kunyit, Sungai Pinyu, Siantan, Segedong, Anjongan, Toho, dan Sadaniang. Dan pada saat ini bisa kita lihat saya sedang berada di halaman kantor Bupati Mempawah. Kantor Bupati Mempawah berada di jantung kota, tepatnya di Jalan Daeng Manambon, Kelurahan Tengah, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah. Kabupaten Mempawah juga mempunyai beberapa tempat atau wisata yang harus kalian kunjungi saat berada di Mempawah. Salah satunya adalah Makam Mopu Daeng Manambon, atau biasanya juga dijuluki dengan julukan Sebukit Rama. Sebukit Rama tentunya tidak terlepas dari sejarah kerajaan Mempawah. Tidak heran jika di sini kita akan menemukan beberapa situs bersejarah seperti Makam Mopu Daeng Manambon, Patih Gumantar, dan tokoh-tokoh agama, dan kolam yang berbentuk daun teratai. Dan tempat selanjutnya adalah Kerajaan Mempawah. Siapa sangka Kabupaten Mempawah ini memiliki sebuah sejarah dari Kerajaan Mempawah, di mana terdapat sebuah istana Amantubillah sebagai keraton kerajaannya. Istana Amantubillah berdiri kokoh di Desa Pulau Pedalaman, Kecamatan Mempawah Timur, Kalimantan Barat. Kompleks Istana Amantubillah dibagi menjadi 3 bagian utama, yakni bangunan utama sayap kanan dan sayap kiri. Dahulu, bangunan utama di istana ini merupakan singgasana raja berserta pemaisuri hingga keluarga para raja. Sementara itu, bangunan sayap kanan dijadikan tempat untuk mempersiapkan jamuan makan bagi para tamu istana di persiapan di bangunan ini. Sementara pada bagian sayap kiri dijadikan sebagai ruangan pusat untuk mengurus administrasi pemerintahan kerajaan. Selain itu, bangunan di sayap kiri sering digunakan sebagai aula tempat pertemuan raja dengan para abdi dalam. Nah, tempat wisata di Mempawah yang saat ini juga lagi hits dikunjungi wisatawan selanjutnya yaitu Mempawah Mangrove. Mempawah Mangrove adalah sebuah tempat wisata alam dengan nuansa pohon mangrove. Saat kita mengunjungi wisata mangrove ini, ada 2 hal yang kita dapatkan. Yang pertama, kita bisa menikmati kesegaran alam yang ada di hutan mangrove ini. Dan yang kedua, kita bisa mendapatkan informasi tentang tanaman mangrove di tempat ini. Jika kalian penasaran dengan tempat wisata ini, kalian bisa mengunjunginya di Desa Pasir, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah. Biasanya wisata ini buka setiap hari dari jam 8 pagi hingga pukul 6 sore. Dan wisata selanjutnya adalah wisata Nusantara. Wisata Nusantara ini merupakan salah satu tempat wisata yang mudah dijangkau di Kabupaten Mempawah. Pasalnya, tempat wisata ini berada di pusat Kabupaten Mempawah, atau lebih tepatnya berada di Jalan Gusti Sulung Lelang, Kelurahan Pasir, Kecamatan Mempawah Hilir, Kota Mempawah.
Biasanya tempat wisata ini buka setiap hari dari pukul 8 pagi hingga jam 10 malam. Terdapat sejumlah wahana menarik yang ditawarkan oleh tempat wisata ini. Di antaranya adalah kolam, tempat pemancing, perahu bebek, motor roda 4, dan lain sebagainya. Bukan hanya itu saja, di sekitar tempat wisata ini juga sudah tersedia beberapa hotel untuk para pengunjung yang ingin bermalam, dan masih banyak lagi hal yang menarik di dalamnya. Dan wisata selanjutnya adalah air terjun Sambora. Kabupaten Mempawah juga mempunyai tempat wisata air terjun yang juga menarik untuk dikunjungi, yaitu air terjun Sambora. Hanya saja air terjun ini cukup jauh dari kota Mempawah, yaitu sekitar 57 km. Untuk menuju ke lokasi air terjun yang keasriannya masih terjaga dengan baik ini, bisa menggunakan kendaraan roda 2 untuk sampai ke kaki bukit, di mana air terjun Sambora ini berada di sana. Nah, Mempawah juga memiliki salah satu tempat yang selalu diistimewakan oleh umat Islam, yaitu Masjid Agung Al-Falah. Masjid Agung Al-Falah ini pertama kali dibangun pada tahun 1983. Kondisi bangunan Masjid Agung Al-Falah yang sudah tua membuat masjid ini direnovasi kembali. Kawasan masjid ini memiliki luas 48 kali 48 meter. Diperkirakan dapat menumpang kurang lebih 2.500 jamaah. Masjid Agung Al-Falah memiliki sarana tempat wudhu yang luas, halaman luas yang dilengkapi taman air mancur, serta sarana khusus penyandang disabilitas untuk menaiki lantai 2 sehingga dapat memudahkan semua kalangan masyarakat dalam melaksanakan ibadah di Masjid Agung Al-Falah. Masjid ini memiliki ornamen yang indah yang membuat para jamaah ataupun pengunjung merasa takjub. Jadi, jika kalian berkunjung ke Mempawah, jangan lupa ya berkunjung ke Masjid Agung Al-Falah. Kabupaten Mempawah juga mempunyai rumah budaya Melayu yang telah diresmikan oleh Bupati Mempawah, yaitu Ibu Haja Erlina pada Sabtu pagi. Peresmian dilakukan dengan proses adat tepung tawar yang menjadi ciri khas masyarakat Melayu, serta penandatanganan prasasti oleh Bupati Erlina. Setelah pintu rumah budaya Melayu Mempawah dibuka, para penjabat dan tamu undangan disambut dengan tarian adat Melayu, serta penampilan pengantin Melayu Mempawah yang mengenakan pakaian adat Melayu Mempawah. Nah, dan saat ini saya sedang berada di depan perpustakaan daerah Kabupaten Mempawah. Di Kabupaten Mempawah ini, pemerintah daerah sudah menyiapkan sebuah lokasi yang sangat strategis untuk menambahkan ilmu pengetahuan bagi masyarakatnya. Pemerintahan daerah Kabupaten Mempawah membangun dan menempatkan gedung perpus daerahnya tepat di pusat kota Mempawah, yaitu di persimpangan 3 antara Jalan Nopudaeng Manambon, Jalan Raden Kusno, Jalan Gusti Muhammad Taufik, Kelurahan Terusan Mempawah Hilir, tepatnya di belakang Tugu Pak Tani Mempawah. Next, selanjutnya kita akan beralih kepada kampus TAIM. Di sini saya juga akan menceritakan tentang kampus TAIM. Ini adalah lahan sebelum dibangunnya STAIM Mempawah. Memperhatikan kondisi tersebut dan dukungan berbagai pihak, maka beberapa alumni dan tokoh masyarakat membentuk sebuah lembaga pendidikan dengan nama Lembaga Pendidikan Asmaul Husna Mempawah, berbadan hukum Akta Notaris nomor 13 tanggal 13 Mei 2009 dengan susunan kepengurusan.
Salah satu maksud dengan tujuan lembaga ini didirikan adalah menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam dalam bidang pendidikan sosial budaya dan masyarakat sebagai pusat pendidikan dan mengajar serta kajian keislaman. Untuk mewujudkan itu semua, maka salah satu program awal yang dilaksanakan adalah mendirikan sebuah perguruan tinggi swasta di Mempawah yang berdasarkan legalitas hukum yang berlaku. Dan sekarang saya sedang berada di kampus Taim. Yuk ikuti terus perjalanan saya. Dan saya sedang menuju ke dalam perpustakaan kampus Taim yang biasanya dikunjungi oleh para mahasiswa untuk menambah wawasan mereka. Dan biasanya juga di tempat ini mereka mengadakan diskusi bersama. Nah, tidak cukup itu, kampus Taim juga sudah menyiapkan rumah susun untuk para mahasiswa yang ingin bermalam. Nah, itulah cerita singkat dari saya tentang Kabupaten Mempawah dan kampus Taim. Dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe.